Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Serly Marita Puspita Grendi dengan NIM 202211614, Ananda Tahnia Amiarta dengan NIM 202211601, Wahyu Endah Harumsari dengan NIM 202211617, Miranti Cahyaningrum dengan NIM 202211608. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Dr. Amin Nurbaidi, SAG MPDI, atas bimbingan dan arahannya, dan semua teman-teman yang ikut berpartisipasi, serta mohon maaf karena keterbatasan waktu maka tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman untuk partisipasinya, dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada kosakata dan jawaban yang kurang memuaskan. Untuk itu, kepada dosen pengampu kami, Bapak Dr. Amin Nurbaidi, SAG MPDI, untuk berkenan menambah atau menguatkan jawaban. Untuk itu, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari kelompok 5 atas nama Alutfi Adiputra, NIM 20221160020. Jika menurut Islam hanya agama Islamlah yang diterima, apakah sebaiknya misal dari agama non-Islam tidak diterima? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu." Dikatakan dalam ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencukupkan nikmatnya, maka hal ini menunjukkan Islam adalah nikmat yang paling besar bagi seorang hamba. Siapa yang menerima nikmat ini, itulah mereka yang bisa mengambil manfaat. Sebaliknya, siapa yang menolaknya, merekalah yang berdosa dan mendapat bahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhoi Islam sebagai agama yang dikatakan telah sempurna di awal ayat. Jadi, Allah telah menyempurnakan Islam, telah meridhoinya dan telah meridhoi hambanya. Sehingga yang diridhoi hanyalah Islam, bukan agama lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19, agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Pertanyaan dari kelompok 2, nama Nanda Arista, NIM 20221161010. Jika Islam adalah agama penyempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, lantas mengapa masih ada agama selain Islam? Setelah datangnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka agama lainnya seperti Nasrani dan Yahudi seluruhnya adalah agama yang batil yang tidak diridhoi Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 85, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ayat tersebut menunjukkan tidak ada lagi agama yang benar setelah datangnya Islam, dan terhapuslah agama sebelumnya. Sehingga yang ingin masuk surga, maka peluklah agama Islam. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tempatnya di neraka, karena berarti ia telah menolak agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diridhoi. Tidak ada pilihan lain dan hukumnya wajib untuk mengikuti agama Islam sebagaimana yang Allah perintahkan, dan ini berlaku untuk setiap zaman dan tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Muhammad sebagaimana disebut dalam surat Ali Imran ayat 31-32. Pertanyaan dari kelompok 3, nama Putri Sinta, NIM 20221161019. Apa yang bisa diberikan agama dalam membangun peradaban manusia? Yang pertama, agama berperan dalam menghidupkan nilai-nilai luhur moralitas. Yang kedua, agama menjadi sumber kekuatan sebagai semangat bagi umat dalam menjalankan kehidupan. Yang ketiga, agama berperan menjadi pegangan dan pedoman hidup bagi umatnya, serta menjadi tolak ukur yang mengatur tingkah laku penganutnya dalam kehidupan. Yang keempat,
keempat, agama berperan membentuk perilaku keseharian umat. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rofiatul Azizah, kelompok 2 dengan NIM 2022116013. Yang pertama, jelaskan hubungan agama dan peradaban manusia pada saat ini. Agama memiliki peran vital dalam pembentukan sebuah jati diri peradaban, dan bahwa agama yang dapat menjadi pilar peradaban adalah agama yang memiliki tujuan luhur, menerapkan nilai moral, meningkatkan kualitas spiritual, dan memenuhi rasa dahaga jiwa manusia. Yang kedua, apakah budaya dan adat istiadat dapat menggantikan agama sebagai spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jelaskan. Tidak bisa. Dalam sejarahnya, budaya tidak pernah menghasilkan agama. Lain halnya dengan agama, ia dapat menghasilkan sebuah budaya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vina Tiara, kelompok 4 dengan NIM 2022116016. Yang pertama, masih banyak di dunia ini orang yang tidak beragama. Hal ini apakah menunjukkan bahwa peradaban agama masih kurang? Bukan peradaban agama yang masih kurang, namun kesadaran individu yang masih kurang akan pentingnya beragama. Yang kedua, kita sebagai orang yang beragama atau orang lain seharusnya mengajak orang yang tidak beragama menjadi beragama. Apakah itu harus dilakukan? Tetapi jika mengingat hak manusia yang boleh mempercayai ataupun tidak adanya Tuhan, maka kita harus bagaimana? Kita harus menghormati kepercayaan orang lain akan pendapat beragama, karena tidak ada beragama yang karena terpaksa. Di sini saya akan menyampaikan pertanyaan yang diberikan oleh Mbak Dwi Arisa dengan NIM 2022116004 dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, apa tujuan adanya agama? Jawabannya, adanya agama bertujuan untuk menjadikan tatanan kehidupan atau aturan berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan, baik di dunia ataupun di akhirat. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ita Umiyah dengan NIM 2022116005 dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui manusia akan berbuat dosa? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu menyelaraskan pemahaman bahwa pikiran manusia itu sangat terbatas dan tidak mungkin bagi manusia untuk memahami atau menjelaskan tentang Tuhan secara utuh. Karena apabila kita dapat memahami Tuhan secara utuh, maka Tuhan itu tidak ada dan ia hanya sebatas pemikiran manusia saja, karena ia dapat dinalar dan dipahami oleh pemikiran manusia. Keseluruhan tentang Tuhan itu berada sangat jauh dari pengetahuan manusia, karena Tuhan melampaui akal dan pikiran kita. Sudah pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin terjawab bagi manusia. Sama halnya dengan pertanyaan di atas, yang benar bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menjawab pertanyaan itu. Saya sendiri pun juga tidak akan mengetahui jawabannya, namun saya akan mencoba menjawab pertanyaan di atas dengan pertanyaan pula. Kita semua manusia bukan? Normalnya, kelak kita juga akan memiliki keluarga dan keturunan, kecuali orang-orang yang memutuskan untuk hidup selibat atau tidak menikah.
impian setiap keluarga baru adalah memiliki anak. Nah, kita sendiri pun juga mengetahui hal itu. Bila anak kita lahir kelak, suatu saat nanti ia juga pasti akan meninggalkan kita semua saat kita sudah tua dan tak berdaya. Tetapi mengapa Anda masih menginginkan seorang anak lahir di tengah keluarga kecil Anda? Mungkin Anda akan menjawab karena saya menginginkannya, karena saya akan bahagia jika memiliki seorang anak, karena saya akan mengasihinya kelak, dan sebagainya. Demikianlah jawaban atas pertanyaan tersebut dapat kita asumsikan terhadap alasan Tuhan tetap menciptakan manusia meskipun ia akan berdosa. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu dari Mbak Latifah Puji Lestari dengan NIM 202116007 dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu apa saja contoh kebudayaan yang bertentangan dengan Islam? Banyak sekali, terutama yang masalah akidah, yaitu contohnya sajian dalam bentuk apapun, yaitu sedekah laut, sedekah bumi, sajian dwi asri, dan lain-lain. Dalam tahayul yaitu ada gagak tanda orang mati, mimpi yang dikait-kaitkan dengan kematian seseorang, dan lain-lain. Masalah kebiasaan sehari-hari yaitu ada budaya ngaret, budaya korupsi, dan budaya ngegosip. Berfungsi edukatif, penyelamat, sebagai berdamai, sebagai sosial kontrol, dan sebagai penunjukan rasa solidaritas. Pertanyaan ketiga dari Kak Anita Hayatunifus yaitu apa tugas para rasul? Tugas para rasul yaitu mengajarkan tauhid dengan